Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mukhbitin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah, dengan cara melaksanakan amal-amal soleh, sehingga kita akan menjadi seorang yang patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi target seluruh ibadah, target seluruh amal itu adalah kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Jadi jangan sangat salah langkah, karena bisa jadi sesuatu yang kita lakukan itu sama tetapi nilainya berbeda. Sama-sama bekerja tetapi bisa nilainya berbeda. Sama-sama bersedekah tetapi bisa nilainya berbeda. Sama-sama sholat tetapi nilainya bisa berbeda. Sama-sama haji mungkin nilainya bisa berbeda. Jadi inilah yang harus terus kita renungkan, bahwa seluruh yang kita lakukan ini telah sejauh mana menjadikan kita seorang yang patuh. Jadi dalam hati kita nggak boleh ada yang lain. Kenapa kita ini mencari nafkah untuk keluarga? Semua itu karena kepatuhan kita kepada Allah. Kenapa kita melaksanakan ibadah kurban? Karena kepatuhan kita kepada Allah. Kenapa kita tidak korupsi? Karena kepatuhan kita kepada Allah. Kenapa kita sholat Jumat berjamaah padahal enak-enaknya makan siang? Karena kepatuhan kita kepada Allah, bukan karena kita tidak enak. Masa muslim tidak sholat Jumat dan lain sebagainya. Jadi pastikan diri kita ini betul-betul seorang yang patuh kepada Allah. Jadi pekerjaannya sama, yang dilakukan sama, bisa jadi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada satu ayat, dua ayat yang mengatakan wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang patuh. Ini menurut tafsir ya, ada yang mengatakan bahwa makna al-mukhbitin itu adalah orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat, orang-orang yang merendah kepada Allah, orang-orang yang khusyuk, fokus dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pertanyaannya adalah, ada apa saja ciri orang yang sudah patuh? Nah, kalau kita rajin sholat, kita
senang berzakat, kita berpuasa, apakah kita sudah patuh? Maka kuncinya ada 4, sebagaimana dalam Al-Quran Al-Hajj, ya. Di dalam Quran surat Al-Hajj, yang pertama adalah wabashshiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah orang yang ketika disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Jadi kalau kita ibadah rajin, sholat rajin, amal rajin, kita udah bergetar hati kita. Kalau disebut nama Allah bergetar, bukan hanya bergetar saat disebut istri kita, orang tua kita, tetapi bergetar justru ketika disebut nama Allah. Nah, ini adalah satu ciri pertama bahwa dia itu adalah seorang yang patuh kepada Allah. Nah, ini kita bisa tanyakan kepada diri kita, apakah ketika disebut nama Allah kita bergetar? Apakah ketika dilantunkan ayat-ayat Allah hati kita bergetar? Bergetar mana antara mendengarkan ayat-ayat Allah dengan mendengarkan musik misalnya? Kalau hati kita lebih bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika disebut nama Allah, maka itu adalah ciri pertama seorang yang patuh kepada Allah. Cuma para ahli tafsir menyampaikan yang dimaksud dengan bergetar hatinya adalah bergetar khafat minallahi ta'ala an takuna qassarat fi ta'ati. Bergetarnya bukan sembarang bergetar. Yang dimaksud dengan bergetar hatinya adalah bergetar hatinya karena takut kepada Allah. Takut kenapa? Apakah takutnya itu sama dengan takut kepada macam-macam, ya, kepada KPK, kepada atasan? Bukan. Takut kepada Allah itu antakuna qassarat fi ta'ati. Dia takut bahwa ketaatannya ini kurang. Dia takut bahwa sholatnya ini tidak khusyuk. Dia takut bahwa zakatnya, sedekahnya ini kurang ikhlas. Dia takut puasanya ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah, ini yang dimaksud dengan bergetar hatinya itu di situ. Masya Allah, ini kalau direnungkan luar biasa. Apakah kita sudah sampai kepada derajat ini? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpanya. Nah, ini ciri orang yang patuh kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi dia sabar. Di dalam hadis sabar itu ada 3. 1 sabar terhadap musibah, 2 sabar dalam menjalankan kewajiban, 3 sabar dalam meninggalkan maksiat. Menurut hadis Rasulullah, yang paling rendah sabar itu adalah mengalami musibah. Misalnya gaji turun, gaji lambat, sabar, itu sabar paling rendah. Justru sabar yang kedua itu yang lebih tinggi adalah sabar menjalankan kewajiban. Tidak sedikit orang yang tidak sabar sholat. Tidak sedikit orang yang tidak sabar melaksanakan zakat. Tidak sedikit orang yang tidak sabar melaksanakan puasa. Itu sabar yang kedua lebih berat. Yang ketiga dan yang paling tinggi adalah sabar meninggalkan maksiat, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Rasulullah itu adalah sabar paling berat. Setelah kita renungkan, betul juga. Kalau musibah, sesuatu yang terjadi pada diri kita, kadang-kadang ada aja yang bantu. Misalnya saudara kita ada yang kena erupsi, ada aja yang bantu. Ada yang terkena banjir, wah, badan-badan pada hadir. Alhamdulillah para anggota-anggota legislatif hadir. Tapi coba ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak puasa, apakah hadir? Kadang-kadang tidak ada, hampir tidak ada. Apalagi dalam meninggalkan kemaksiatan, kadang-kadang takut
untuk melarang, untuk mengingatkan itu khawatir. Jarang orang yang berani. Kadang-kadang takut menyalahi aturan dan lain sebagainya. Maka sabar yang paling tinggi justru sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Itu yang kedua. Jadi orang yang sabar, orang yang patuh itu pasti sabar. Jadi kalau dia tidak sholat disebut patuh, ya tidak mungkin. Dia senang menggerutu, ya, mengeluh, maka dia bukan seorang yang patuh kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, wal muqimis sholat, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nah, ini juga adalah ciri seorang yang patuh. Ini kan suka ada orang-orang dalam tanda kutip liberal, ya, yang penting saya berbuat baik, tidak usah sholat. Nah, ada yang begitu. Sepintas mungkin masuk akal, sepintas, ya. Tapi kata Allah, kalau seorang itu tidak sholat, ya dia bukan seorang yang patuh kepadaku. Wal muqimis sholat, orang yang mendirikan sholat. Yang terakhir, yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang patuh itu adalah orang yang senantiasa memberikan sebahagian kecil dari rizkinya. Bahkan Allah bilang sebahagian kecil dari rizki yang aku berikan. Allah kasih banyak, ya kasih aja sebagian kecil, katanya begitu. Kalau dalam Islam itu misalnya zakat profesi itu 2,5%, sebetulnya kan kecil. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu, udah mah kecil. Kalau kita membayar, Allah janji Allah lipat gandakan, Allah akan ganti pasti. Sudah mah kita wajibnya kecil, ketika kita membayar itu Allah pasti ganti, bahkan berlipat ganda. Kalau umatnya zakat yang wajib kan 2,5%. Kalau kita melihat kisah Rasulullah SAW, beliau itu infaknya sekitar 60%. Kata Rasulullah, ya tidak harus diikuti, yang wajib itu 2,5%. Kalau beliau itu 60%. Apa buktinya? Di dalam kisahnya beliau itu hartanya itu 1.217 kg emas. 1.217 kg emas, tetapi infaknya 1.251 kg emas. Kilogram, ya, bukan gram. Jadi Rasulullah itu seorang yang triliuner, ya, hartanya triliun. Apalagi sekarang kalau diuangkan sekarang harga emas 1,4 per gram, bisa dibayangkan berapa harta Rasulullah SAW. Hartanya adalah 40%, yang diinfakannya adalah 60%, kurang lebih. Tapi untuk umatnya, alhamdulillah, kita dikasih beban yang tidak terlalu banyak, ya, 2,5%. Ya, mudah-mudahan kita selalu ingat. Kenapa? Karena ciri yang keempat, seorang yang patuh kepada Allah adalah orang yang senantiasa menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Kata Allah, rezeki itu dari aku, kira-kira begitu. Kasih sedikit aja untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang kita lakukan menjadikan kita seorang yang taat, seorang yang patuh. Tapi indikator apakah kita patuh atau tidak ini mari kita pastikan dalam diri kita. Yang pertama adalah ketika disebut nama Allah, bergetar hati kita, takut, khawatir ketaatan kita itu kurang. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Dan yang keempat adalah menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah.
لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأمرنا بامتثال مأموراته واجتناب منهياته مدة الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد من اتقوا بدخول الجنة وتوعد من عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ووزعهم على أهلك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.